kloter pertama, Universitas Riau tim A berkedudukan sebagai tim pro melawan Universitas Jambi berkedudukan sebagai tim kontra. Dengan mosi perdebatan, Dewan ini setuju pemerintah membuka kembali ruang diskusi RUU KUHP setelah batal disahkan. Perdebatan dimulai dari pembicara pertama tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Cek, apakah suara saya terdengar? Jelas. Sadar akan kekurangan, lebih baik daripada bangga akan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua yang terhormat Dewan Juri dan konten berbahagia. Pada hari ini kita berdebat dengan mosi. Dewan ini setuju pemerintah membuka kembali ruang diskusi RUU KUHP setelah batal disahkan. Dengan kami sebagai tim pro dengan sangat tegas, lugas dan mantap menyatakan setuju terhadap mosi pada pagi hari ini. Adapun 4 kata kunci yang diperdebatkan pada hari ini adalah yang pertama, pemerintah, kedua ruang diskusi, ketiga RUU KUHP, dari keempat adalah batal disahkan. Pemerintah menurut dari Andi pada tahun 2019 mengatakan merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Yang kedua adalah ruang diskusi, merupakan sebuah fasilitas, sebuah web untuk bertukar komentar. Dan yang ketiga adalah RUU KUHP, merupakan sebuah rancangan undang-undang peraturan perundangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah batal disahkan, suatu perkara atau kejadian yang sebelumnya telah terjadi namun kembali direvisi untuk pemakaian bersama. Memasuki latar belakang kami Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya adanya penolakan dari masyarakat disebabkan oleh masyarakat tidak percaya atau menganggap bahwa isi RUU KUHP tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga untuk dapat mengembalikan kepercayaan ini, masyarakat diperlukan adanya ruang diskusi terbuka Dewan Juri terhormat. Namun kita berkaca kembali kepada status quo kita bahwasanya untuk menghindari adanya pertikaian akibat RUU KUHP ini dan juga hoax terhadap RUU KUHP sehingga diperlukan ruang diskusi terbuka. Sehingga kami berpikir bahwasanya urgensi kami ini untuk mengembalikan public trust atau kepercayaan masyarakat dan mewujudkan demokrasi yang deliberatif dan jalan terhormat. Dan kami di sini memiliki 3 argumentasi yang mendukung kami mengapa setuju terhadap mosi ini. Yang pertama, bahwasanya masyarakat ingin adanya keterbukaan di masyarakat. Yang kedua, menjaga stabilitas masyarakat. Dan yang ketiga, penyamaan persepsi masyarakat. Sehingga kami percaya bahwasanya ruang diskusi ini patut untuk kita dukung. Yang sehingga kami memiliki tujuan bahwasanya untuk menghimpun masyarakat dari berbagai pihak dan elemen, terutama masyarakat dan akademisi, untuk menyerap aspirasinya dan jalan terhormat. Dan kami memiliki beberapa mekanisme. Yang pertama adalah sosialisasi ke seluruh masyarakat sehingga adanya ruang publik ini. Yang kedua adalah pembuatan regulasi untuk meserembangnya nanti dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dan yang ketiga adalah ketika ruang diskusi ini dibuka, maka masyarakat yang boleh ikut itu adalah masyarakat yang mempunyai identitas. Dan ketiga adalah ketika masuk ruang diskusi, masyarakat dilarang provokasi, pornografi, dan sara. Kemudian yang terakhir, partisipan yang bergabung ini menerima keputusan yang diputuskan. Dan kami ingin memberikan sebuah solusi bahwasanya ruang diskusi ini kita adakan dengan menerapkan protokol kesehatan melalui video konferensi. Kemudian kami melimitasi bahwasanya yang perlu di sini adalah RUU KUHP yang bermasalah dan jalan terhormat. Kami dirikan sebagai tim pro dengan sangat tegas, lugas, dan mantap menyatakan setuju terhadap mosi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Dilanjutkan dengan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Cek apakah suara saya terdengar. Jelas. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Berada pada posisi kontra, pada mosi ini, Dewan ini setuju pemerintah membuka kembali ruang diskusi RUU KUHP setelah batal disahkan. Kami memiliki alasan mengapa kemudian kami tidak setuju dengan adanya agenda pembukaan kembali ruang diskusi tersebut sidang Dewan Juri Terhormat. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu atas apa yang sudah dikemukakan oleh pembicara pertama dari tim pro. Pertama, mereka mengatakan bahwa ruang diskusi yang mereka maksud adalah ruang untuk bertukar komentar. Hanya sebatas itu outputnya. Kami mengkhawatirkan pada akhirnya ini hanya akan sia-sia sidang Dewan Juri Terhormat karena tidak akan ada implikasi yang pada akhirnya akan berbalik kepada rancangan undang-undang tersebut. Apa yang mereka inginkan dengan adanya pembukaan ruang publik tersebut, dan mereka tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Ketika
mereka mengatakan urgensinya adalah tujuan mereka adalah untuk menghimpun masyarakat bla 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 dan segala macam untuk menarik apa aspirasi mereka. Iya, setelah itu outputnya apa terhadap rancangan undang-undang? Apakah setelah kita mendengarkan komentar dari seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke misalnya hanya untuk dibungkus begitu saja di dalam toples atau bagaimana? Itu yang kami pertanyakan. Kemudian yang kedua, mereka juga mengatakan rancangan undang-undang ini pada akhirnya dibatalkan, tidak jadi disahkan karena kepercayaan masyarakat yang buruk. Justru karena itu, karena sudah adanya stigma di mana masyarakat tidak percaya, lalu mengapa dibuka kembali? Pun ketika akan dibuka kembali, ini tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan eksklusif di sisi mereka. Mengapa? Karena untuk melakukan sosialisasi terhadap rancangan undang-undang ini agar dibuka kembali, mereka harus melakukan hal yang paling utama terlebih dahulu, yaitu pendekatan dan sosialisasi untuk menciptakan persepsi yang sama tersebut. Lalu kami akan mempertanyakan kembali persepsi untuk mempersamakan persepsi tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana indikator mereka untuk mengatakan bahwa persepsi masyarakat sudah terpenuhi, menjadi satu persepsi. Itu menjadi pertanyaan yang besar di sisi mereka yang harus mereka lakukan beban pembuktiannya. Kami khawatir karena pada akhirnya masyarakat yang mereka pilih itu juga tidak seluruh sidang Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Kami mempertanyakan kenapa hanya masyarakat Ambon, kenapa hanya masyarakat Medan dan lain sebagainya. Pun ketika ruang diskusi ini sudah berjalan, status quo menunjukkan bahwa ruang diskusi tersebut sudah berjalan di 5 kota yang besar di Indonesia. Pertanyaan kami adalah, apa implikasinya sidang Dewan Juri Terhormat? Kita tidak merasakan implikasi yang baik sama sekali. Dan apa yang akan dilakukan mereka setelah adanya sosialisasi tersebut? Pertanyaan besar bagi mereka dan mereka harus menjawab tersebut. Pun mereka tidak pernah menyinggung kepada kita. Ruang diskusi seperti apa yang akan mereka ciptakan? Apakah pada akhirnya ruang diskusi tersebut hanya ditempati oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan pribadi untuk disampaikan kepada masyarakat, yang beberapa masyarakat saja, yang tidak keseluruhannya sih, dan Dewan Juri Terhormat? Apakah pada akhirnya mereka akan menyampaikan ruang diskusi tersebut juga melalui platform-platform kepada beberapa masyarakat yang ternyata ingin mereka sentuh secara keseluruhan? Ketika misalnya mereka menggunakan platform apa yang akan mereka gunakan, dan apakah itu keefektifannya dan keefisiensiannya akan berjalan dengan baik? Itu menjadi bahan pertimbangan yang harus mereka pikirkan. Pun untuk menyamakan persepsi, kembali saya sampaikan, untuk menyamakan persepsi perlu kita melihat pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pembicara pertama dari tim pro kontra. Dilanjutkan dengan pembicara tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Cek, apakah suara saya terdengar? Jelas. Mana musik? Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri yang terhormat, kesalahan utama yang telah dilontarkan oleh pembicara pertama dari tim kontra adalah, pertama, ia tidak membaca mosi perdebatan pada hari ini. Mosi perdebatan kita pada hari ini adalah sesuai dengan mosi yang telah diberikan, yaitu sesuai rancangan Dewan Juri yang terhormat. Rancangan yang bersifat seperti inilah, rancangan undang-undang ini yang tidak dimengerti oleh mereka Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama menyatakan ia menyatakan bahwasannya buat apa dibuat sebuah sosialisasi kembali kalau misalnya kepercayaan itu sudah runtuh. Bahkan dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahlah yang harus kembali dibangun oleh pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itulah sebenarnya yang ingin kami raih, Dewan Juri yang terhormat. Kami tidak menginginkan ketika berada pada tim kami, masyarakat itu sendiri menciderai atau apapun, masyarakat itu tidak lagi sampai kapanpun mempercayai pemerintah karena masyarakat merasa terzolimi dan masyarakat merasa tidak didengarkan oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama menyatakan bahwasanya apa implikasinya Dewan Juri yang terhormat. Kita menyadari bahwasanya kepercayaan ini akan kita bangun dan kepercayaan ini tentunya pasti akan mendapatkan implikasi. Ia menyatakan bahwasanya ada 5 daerah. Jika Dewan Juri yang terhormat kita bandingkan kepada 34 provinsi, pertanyaannya apakah sosialisasi yang telah dilakukan telah masif? Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Itulah kenapa Dewan Juri yang terhormat kami kembali berdiri untuk memasifkan, untuk kembali membuka kepercayaan kepada masyarakat untuk pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat pun tadi, pembicara pertama dari tim kami telah memberikan mekanisme yang sangat luar biasa. Dan kembali dipertanyakan oleh pembicara pertama dari tim kontra yang menyatakan dengan cara apa dan apa alat yang akan digunakan. Kita mengetahui bahwasanya pemerintah telah ada Zoom, ada YouTube dan sebagainya. Dengan cara itulah
pun nanti kita akan mengadakan musrembang dari daerah terlebih dahulu diangkat ke tingkat kabupaten, diangkat kepada tingkat provinsi, dan kembali diangkat kepada tingkat nasional. Nah, setelah itu akan lebih memasifkan Dewan Juri yang terhormat daripada kita terlalu mengada-ada untuk tidak mempercayai hal-hal yang memang pada dasarnya kita khawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kami memasuki argumentasi yang mana pada dasarnya kami menginginkan bahwasanya tujuan kami adalah untuk menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak dan elemen tertentu untuk atau apakah kepada masyarakat dan akademisi. Nah, kemudian tujuan inilah yang ingin kami raih, dan setelah itu kami pasti menginginkan akan membentuk UU yang memang pada dasarnya diinginkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh almarhum Profesor Mulyadi selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro. Ia menyatakan bahwasanya perumusan yang paling baik terhadap undang-undang adalah terletak pada sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif Dewan Juri yang terhormat. Inilah yang kemudian tidak dapat dimengerti oleh pembicara pertama dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, pembicara pertama dari tim kontra terlalu mengintimidasi ataupun terlalu tidak mempercayai mosi perdebatan pada hari ini, sehingga ia tidak menemukan titik terang yang berada pada posisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, posisi kedua kami adalah kami ingin menjaga kestabilitas masyarakat dan pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Dengan cara inilah kami meyakini dan kami mempercayai ketika dilakukannya sosialisasi, ketika dilakukannya secara masif, ketika dilakukannya secara melakukan kesehatan protokol di masa pandemi, kami meyakini dan kami mempercayai ini dapat dilaksanakan secara baik Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menyetarakan persepsi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tentu sudah jelas Dewan Juri yang terhormat apabila pada hari ini kita berbicara tentang rancangan, ada ide-ide yang terkandung di dalam itu. Itulah yang kemudian kita angkut sebagai hukum. Hukum itu Dewan Juri yang terhormat. Banyak persepsi yang akan kita satukan Dewan Juri yang terhormat. Bukan cuma persepsi pemerintah yang kemudian merancang undang-undang langsung disahkan. Tidak Dewan Juri yang terhormat. Yang pada dasarnya undang-undang itu Dewan Juri yang terhormat berhubungan erat dengan masyarakat, dan masyarakat, elemen-elemen tertentu Dewan Juri yang terhormat ataupun elemen-elemen umum itu berhak untuk ikut serta dalam perumusannya Dewan Juri yang terhormat sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama kami, bahwasanya masyarakat yang terjadi pada saat ini adalah kurang mempercayai aturan pemerintah. Maka daripada itu Dewan Juri yang terhormat, masyarakat menginginkan adanya sosialisasi terbuka Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri yang terhormat sesuai dengan mekanisme yang telah kami berikan Dewan Juri yang terhormat, yakni pertama Dewan Juri yang terhormat, mekanisme kami menginginkan adanya sosialisasi keseluruhan kalau memang dalam ruang publik tersebut Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami pembuatan regulasi untuk musrembang. Musrembang ini Dewan Juri yang terhormat bisa dijadikan sebagai opsi pertama. Nah, yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, karena memang kita dalam keadaan pandemi, kita menginginkan untuk opsi untuk pertemuan itu secara konferensi Dewan Juri yang terhormat. Bisa dengan YouTube, Zoom, dan sebagainya. Ini yang tidak bisa dijawab oleh pembicara dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, ketika ruang diskusi dibuka, maka masyarakat yang boleh ikut adalah masyarakat yang boleh ikut dengan punya identitas. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, ketika masuk ruang diskusi, masyarakat dilarang untuk menggunakan sara dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, itulah kami sepakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Baiklah, saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Sidang Dewan Juri yang terhormat, mosi kita saat ini adalah Dewan ini setuju pemerintah membuka kembali ruang diskusi RUU KUHP setelah batal disahkan. Ingat, membuka kembali artinya pernah dibuka, tapi untuk kembali membuka maka kami berada di posisi yang tidak menginginkan hal itu. Karena apa? Karena bagi kami ruang diskusi yang telah dibuka kami rasa cukup di sini. Ketika kami mengatakan bahwa latar belakang yang dibawa oleh tim pro adalah ketidakpercayaan masyarakat. Kenapa pada akhirnya masyarakat tidak percaya dengan pemerintah dalam rancangan RUU KUHP ini? Itu yang pertama. Dikarenakan apa? Susupan oknum-oknum yang menggiring opini publik, buzzer-buzzer yang pada akhirnya mempengaruhi masyarakat. Ditambah lagi ketika mereka mengatakan mekanisme mereka di sini melalui platform seperti mereka mendefinisikan ruang diskusi publik adalah sebagai web untuk bertukar komentar. Padahal untuk sebuah pendiskusian, hal yang krusial, hal yang penting, rancangan RUU KUHP ini harus ada yang namanya pembicaraan dua arah. Harus adanya TikTok ataupun pembicaraan langsung antara perwakilan pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan langsung seperti ini, kalau hanya melalui komentar, tidaklah benar untuk kita buka kembali. Karena apa? Itu hanya akan semakin membuka ruang untuk para oknum-oknum buzzer menggiring opini, sehingga pada akhirnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin
membahayakan di sini. Padahal di posisi kami telah mengatakan bahwa status quo-nya berdasarkan pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah mengatakan bahwa ruang diskusi sudah pernah dibuka, yaitu dilakukan pada tanggal 23 Februari di Medan, 4 Maret di Bali dan Semarang, dan 18 di Yogyakarta, yang dimana nantinya itu sudah membahas tentang perkembangan RUU KUHP, pembaruan RUU KUHP, struktur RUU KUHP, isu krusial RUU KUHP, dan sebab tindak pidana khusus RUU KUHP. Jadi kami mencukupkan sampai di situ, karena kami tidak menginginkan ketika pada ruang diskusi yang mereka inginkan tadi, yang melalui platform Zoom dan lain sebagainya, dengan hanya mekanisme orang-orang yang bisa ikut di dalam ruang diskusi itu adalah orang-orang yang punya identitas. Apakah pada akhirnya orang-orang oknum, buzzer-buzzer yang menggiring masyarakat untuk tidak percaya pada pemerintah dan orang tidak punya identitas? Mereka punya, tapi apa yang kami katakan pada akhirnya disintegrasi akan terjadi di sini. Karena apa? Kekisruhan itu akan semakin merajalela. Sedangkan kita tahu prioritas kita sekarang sedang terbagi-bagi, adanya pandemi, adanya prioritas lainnya yang harus kita lakukan. Tapi pada akhirnya jika kita membuka diskusi publik yang hanya akan semakin memperbanyak masalah, apakah itu akan jadi sebuah hal yang eksklusif di masa sekarang? Tentu saja tidak, Pak. Makanya dari itu, di posisi kami, untuk rancangan RUU KUHP tidak lagi kita buka ruang diskusi, tapi kita kembalikan kepada para pakar dan ahlinya, seperti para akademisi, praktisi, pakar, dan juga pakar hukum pidana, karena itu akan menjadi hak dan juga kewenangan mereka untuk meninjau kembali. Ingat, peninjauan kembali. Kami menginginkan sebuah peninjauan kembali karena apa? Yang pertama, kita melihat bahwa sudah kami lakukan yang namanya status quo, kita sudah kami lakukan, dan itu adalah ruang diskusi untuk RUU KUHP, dan yang langkah selanjutnya bukan kita buka kembali ruang diskusinya, tapi kita lakukan peninjauan kembali yang akan diakomodir oleh para pakarnya, sehingga pada akhirnya terjadi sinkronisasi yang baik. Ada 2 elemen, langsung 3 elemen yang akan meninjau sebuah rancangan undang-undang ini. Ada dari masyarakatnya, telah ada berikut campur dalam hal ini, lalu ada para pakar ahli, juga ada para pemerintah. Jadi sudah sebuah kesinambungan dan sinergi yang baik. Daripada kita membuka kembali, kita lakukan lagi hanya melalui platform seperti itu, tidak akan pernah efektif di sisi mereka. Lalu ketika bandingkan ketika pada akhirnya mekanisme mereka mengatakan nanti kita lakukan ini melalui Zoom dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi. Tidak, lalu mereka mengatakan akan berapa lama waktu yang kita habiskan untuk sosialisasi tersebut. Padahal kita mengetahui sampai saat ini saja kita Indonesia mempunyai 34 provinsi. Berapa banyak desa di dalam 34 provinsi, berapa banyak kecamatan dalam 34 provinsi tersebut. Itulah yang tidak mereka lihat. Apakah pada akhirnya kita hanya akan berlarut-larut untuk diskusi ini saja, padahal untuk mempersatukan yang namanya persepsi masyarakat itu adalah sebuah ketidakmungkinan, karena akan selalu ada pro dan akan selalu ada kontra. Itulah yang namanya kehidupan. Pertama, apakah benar ketika suatu kebijakan digaungkan harus semua orang akan pro? Itu tidak akan pernah terjadi. Itulah dinamakan dengan apa? Partisipasi politik. Itulah dinamakan dengan apa? Oposisi dan juga tim pemerintah. Itulah yang kami katakan. Apa pentingnya orang-orang yang mengkritik pemerintah? Untuk menjadi pagar pembatas sehingga pada akhirnya nantinya kewenangan itu bisa dikontrol dengan baik. Ketika mereka menginginkan semuanya disamakan saja persepsinya, itu tidak akan pernah terjadi. Di negara manapun tidak pernah ada ketika pada akhirnya ada rancangan, ada undang-undang, semua persepsinya sama. Di Indonesia saja ada 270 juta jiwa. Apakah mungkin kita menyatukan semua kepala itu menjadi satu pemikiran? Apakah mungkin? Tentu saja tidak. Makanya di posisi kami, daripada kita buka lagi ruang publik yang akan menjadi tempat manis para buzzer-buzzer menggiring dan mengucek-ucek lagi pemikiran masyarakat, lebih baik kita kembalikan peninjauan kembali kepada orang-orang ahli di pakarnya, karena memang itu tugas mereka, itu bidang mereka, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menilai bahwa semuanya kita kembalikan kepada apa yang paling optimal untuk dilakukan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada pembicara kedua dari tim kontra, dan dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Tes, apa suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Oke, saya akan mulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, adapun hasil perdebatan kita pada pagi hari ini adalah Dewan ini menyetujui bahwa pemerintah membuka kembali ruang diskusi RUU KUHP setelah batal disahkan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ranah argumentasi dan mengkomparasi atas perdebatan yang terjadi antara tim pro ataupun tim kontra, izinkanlah saya di sini untuk membidas ataupun mengklarifikasi atas pernyataan yang telah diberikan oleh tim kontra. Pertama,
Dewan Juri yang terhormat, mereka takut terhadap bagaimana caranya kami sebagai tim pemerintah mampu menampung aspirasi dari masyarakat tersebut. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kami di sini telah menjawab pertanyaan tersebut melalui mekanisme di mana setelah diadakannya ruang diskusi terbuka, berarti apapun hasil yang telah disepakati antara masyarakat, akademisi, dan juga orang yang menjadi partisipan dalam proses ruang diskusi terbuka tersebut telah disepakati bersama. Tidak, terima kasih. Di sanalah fungsi bagaimana cara kita menyamakan persepsi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, mereka takut bagaimana cara kita menyamakan dari jumlah semua penduduk masyarakat untuk menyamakan persepsinya. Namun pada dasarnya kita membuat suatu kebijakan, mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan regulasi, bukan hanya untuk menyamakan persepsi masyarakat, namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kedua, mereka bertanya tentang bagaimana cara indikator masyarakat itu telah sepakat terhadap ruang diskusi yang telah kita laksanakan, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini kami juga telah menjawab bahwasanya indikator masyarakat setuju tersebut adalah bagaimana mereka ikut dalam ataupun berpartisipasi dan juga melewati tahap-tahap bagaimana ruang diskusi tersebut harus dilaksanakan. Dan juga dengan adanya hal tersebut, mereka sama-sama akan menyepakati apapun hasil ruang diskusi yang telah dilaksanakan. Tidak, terima kasih. Lalu ketiga, Dewan Juri yang terhormat, mereka mempertanyai tentang sosialisasi. Bagaimana, berapa lama kita akan menunggu proses tersebut? Dewan Juri yang terhormat, mereka mengupakan dengan adanya teknologi, di mana dengan memanfaatkan teknologi tersebut, kita bisa melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah tanpa harus memakan waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana untuk daerah desa ataupun daerah tertinggal yang tidak memiliki koneksi internet yang terdampak oleh adanya kemampuan teknologi? Disinilah fungsi dari adanya aparatur negara di bagian desa untuk memberikan sosialisasi tersebut. Itulah fungsi dari kenapa perlu adanya sosialisasi dan juga musrembang yang dimulai dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, mereka mempertanyakan apa sih platform yang harus digunakan. Dewan Juri yang terhormat, mereka sangat memberikan suatu argumentasi yang mengada-ngada. Di masa pandemi seperti ini, mereka tanpa sadari bahwasanya bagaimana cara kita memperoleh informasi tentang status ataupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah layaknya PSBB ataupun new normal hingga saat ini, yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut sehingga masyarakat tahu tentang bagaimana kebijakan ataupun suatu hal yang ingin dilakukan pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Jadi sekali lagi atas pernyataan yang telah diberikan oleh pernyataan dari tim kontra itu sangat bisa kita bantah, ya Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini kami Dewan Juri yang terhormat, kami akan mengkomparasikan atas perdebatan yang telah diberikan oleh tim pro ataupun tim kontra. Pertama, kami membawa argumentasi yang jelas dengan latar belakang yang jelas untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Maka kita perlu adanya ruang diskusi terbuka. Artinya ketika ruang diskusi terbuka sebelumnya itu mendapatkan hasil yang tidak cukup efektif, maka kita buka kembali. Hal ini bertujuan untuk apa, Dewan Juri yang terhormat? Mengembalikan kepercayaan masyarakat. Bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan masyarakat jika kita tidak melakukan adanya ruang diskusi terbuka antara pemerintah dan juga masyarakat? Bagaimana cara pemerintah mendengarkan masyarakat, yaitu dengan ruang diskusi terbuka tersebut? Mereka berkutat pada permasalahan komentar, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita secara langsung apabila tidak melalui suatu komentar, Dewan Juri yang terhormat? Bagaimana cara kita mengumpulkan aspirasinya jika mereka saja tidak mau berkomentar, Dewan Juri yang terhormat? Secara tidak langsung, kami mengetahui apa hal urgensi yang paling penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, di sini urgensi kami telah memberikan jelas ya Dewan Juri urgensinya apa, sedangkan mereka tidak memberikan latar belakang jelas, hanya berkutat pada aspirasi masyarakat dan ketakutan akan bagaimana implementasi atau implikasi tersebut. Namun di sini kami memberikan urgensi yang sangat jelas untuk mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat dan juga mewujudkan demokrasi yang deliberatif. Apakah demokrasi deliberatif? Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang mampu menyatukan antara persepsi masyarakat dan juga pemerintah, sehingga kita mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, terkhususnya dalam mewujudkan regulasi layaknya RUU KUHP. Maka sekali habis. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro menyatakan bahwasanya kami masih sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Sebelum melanjutkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra, di sini kami akan membacakan mosi untuk kloter kedua perdebatan.
di mana Universitas Negeri Jakarta berkedudukan sebagai tim pro melawan Universitas Andalas tim A yang berkedudukan sebagai tim kontra. Dengan mosi perdebatan, Dewan ini setuju Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tidak berjalan dengan maksimal dalam memberikan perlindungan dan penghidupan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Setelah mosi tersebar di grup, maka waktu test building itu pun dimulai. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan kepada pembicaraan ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, apa suara saya terdengar? Jelas? Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Sidang Dewan Juri yang terhormat, mosi yang sedang kita perdebatkan hari ini adalah apakah diskusi ruang terbuka itu dibenarkan untuk dibuka kembali atau tidak. Berada pada posisi oposisi, kami sangat tidak setuju ketika ruang diskusi terbuka ini dibuka kembali. Memasuki apa yang akan saya bahas dan kami bandingkan baik dari tim pemerintah maupun tim oposisi dan sidang Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, ketika tim pemerintah memfokuskan dan menyatakan bahwa mengembalikan rasa percaya dari masyarakat, maka kami mengatakan bahwa mengembalikan rasa percaya dari masyarakat tidaklah berasal dari membuka ruang diskusi terbuka, karena sebelumnya ruang diskusi terbuka ini sudah pernah dilakukan dan kami rasa itu sudah cukup. Sedangkan ketika mereka mengatakan bahwa kita tidak mengajak masyarakat dalam pengambilan keputusan, faktanya sidang Dewan Juri yang terhormat dalam pembahasan rancangan undang-undang RUU KUHP ini, pembahasannya itu selalu melibatkan profesor-profesor hukum dari universitas-universitas di seluruh Indonesia, mengajak praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan juga organisasi masyarakat. Artinya ketika mereka mengatakan sama sekali tidak ada ikut campur dari masyarakat, itu tidak dapat dibenarkan. Karena dalam pembahasan rancangan undang-undang KUHP sudah ada partisipasi dari masyarakat, diwakili oleh para profesor, praktisi hukum, lembaga hukum, anggota organisasi dari swadaya masyarakat, maka argumen yang mereka sampaikan bisa kami bantah sidang Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, lebih lucu ketika mereka mengatakan baik dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga, bahwa setiap peserta diskusi itu pada akhirnya akan mengikuti keputusan ataupun hasil dari diskusi. Sedangkan di sisi kami menjamin bahwa pada dasarnya nanti hasil keputusan itu akan tetap ditentukan oleh pemerintah, karena jelas diatur pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa rancangan Undang-Undang KUHP hasilnya hanya bisa diputuskan setelah ada pembahasan tingkat lanjut dari DPR dan Presiden. Artinya ketika tidak ada putusan tingkat lanjut dari DPR dan Presiden, sebanyak apapun ruang diskusi terbuka, tidak akan menghasilkan keputusan apapun sidang Dewan Juri yang terhormat, karena keputusan dipegang oleh Presiden dan juga DPR dalam sidang tingkat lanjut. Kemudian yang ketiga, dan Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka mengatakan bahwa masyarakat kita ini tidak percaya, kemudian kita akan membuka ruang diskusi. Secara psikologis kita mengetahui bahwa ketika masyarakat kita ditanya pendapat mereka terhadap sesuatu hal, mereka cenderung memberikan pendapat berdasarkan kebutuhan pribadi, berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Sedangkan kami dari sisi pemerintah, tentunya ketika membuat suatu rancangan, membuat suatu keputusan, itu mementingkan semua masyarakat. Ketika kita hanya berfokus kepada masyarakat-masyarakat yang menolak, bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang setuju? Banyak masyarakat yang setuju dalam hal ini pun tidak terima kasih ketika latar belakang mereka mengatakan banyak masyarakat yang pro kontra. Nyatanya kasus-kasus seperti demo yang saat itu terjadi di Jakarta, khususnya demo RUU KUHP, ternyata ketika mereka ditanyai oleh pihak media apa yang sedang mereka demokan, mereka tidak paham sama sekali sidang Dewan Juri yang terhormat. Artinya apa? Mereka hanya ikut-ikutan untuk kemudian mengkritik pemerintah, tapi ketika ditanya apa solusi yang Anda tawarkan, mereka tidak memahami karena mereka tidak berasal dari bidang-bidang tersebut. Pun harus dipahami ada 5 pokok bahasan, yaitu perkembangan RUU KUHP, pembaruan, struktur, isu kronologi, isu krusial, tindak pidana. 5 poin ini adalah 5 poin bahasan yang sangat berat. Ya, silahkan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kenapa pada akhirnya ketika ditanyakan kepada masyarakat
tidak tahu apa yang harusnya didemokan, itu karena sosialisasi yang di awal tidak ada Dewan Juri yang terhormat. Inilah yang kemudian kenapa kami tetap menyetujui mosi perdebatan pada hari ini. Baik, terima kasih Sidang Dewan Juri yang terhormat. Saya akan menjawab sekaligus. 5 poin ini adalah 5 poin yang sangat berat dalam pembahasannya. Masyarakat biasa tidak mampu untuk memahami 5 poin ini. Apakah sosialisasi benar-benar tidak ada? Kami sudah menjawab, sosialisasi sudah ada di sisi kami, tapi itu cukup. Bahkan rapat-rapat paripurna pembahasan ini pun masyarakat bisa menonton, bisa melihat, tapi ternyata apa setelah mereka menonton? Hanya sebatas selanjutnya mereka mengkritik tanpa mereka mengkaji apa hasil dari rapat-rapat tersebut. Di sisi kami meyakini bahwa mekanisme yang mereka tawarkan tidak dapat kita terima pada status quo pandemi saat ini, Sidang Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan mekanisme yang kami bawakan bahwa perwakilan masyarakat dalam pembahasan RUU ini telah diwakili oleh orang-orang yang memang kompeten bidangnya dan berasal dari masyarakat dan tentu membawa pendapat dari masyarakat. Pro kontra akan selalu ada, tapi kami menekannya di sisi kami. Karena kami tetap berada pada posisi kami untuk tidak setuju ketika ruang diskusi terbuka dibuka kembali. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicaraan kesimpulan dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas? Baiklah, saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Fakta dan potensial verbis. Sebuah fakta lebih kuat daripada kata-kata. Dari tadi, saudariku dari tim pro hanya mengatakan kata-kata saja tentang ketidakpercayaan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melihat akar dari ketidakpercayaan itu adalah apa. Ketika mereka mengkhawatirkan tentang adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya oknum-oknum yang menggiring masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah. Dan ketika mereka ingin membuka kembali ruang diskusi dengan mengatakan platformnya melalui Zoom dan juga platform media sosial seperti itu hanya akan semakin membuka ruang untuk para buzzer ataupun orang oknum-oknum untuk menggiring masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Padahal untuk sebuah hal-hal krusial dalam rancangan undang-undang RUU KUHP ini, telah kami katakan dengan baik, itu sudah kita lakukan partisipasi masyarakatnya, sosialisasi sudah kami lakukan, dan itu sudah cukup di sisi kami. Dan untuk selanjutnya, itu kami katakan kita kembalikan peninjauan kembali kepada orang-orang ahli di bidangnya. Kenapa dia ahli? Karena itu adalah bidangnya. Dia tidak mungkin diberikan gelar ahli kalau dia tidak pro di bidang tersebut. Lalu ketika mereka mengkhawatirkan nantinya akan adanya pengekangan ataupun masyarakat tidak akan diberikan ruang untuk dan lain sebagainya, itu sudah kami jawab dengan sangat baik bahwa pada tahap pertama ruang diskusi masyarakat sudah kami libatkan. Dan kami juga telah mengatakan dengan sangat baik di sini bahwa untuk pembahasan 5 pembahasan telah kami buat tentang perkembangan pembaruan struktur isu krusial dan tindak pidana khusus pada RUU KUHP ini adalah pembahasan berat yang sejatinya harus kita kembalikan kepada orang-orang ahli di bidangnya. Karena untuk masyarakat biasa yang nantinya akan menjadi sebuah ketidakmungkinan menyatukan 270 juta jiwa orang-orang di Indonesia menjadi satu persepsi, dan itu akan selalu menjadi pro kontra, akan selalu ada di sebuah kebijakan oleh pemerintah. Untuk itu, daripada kita semakin sibuk untuk menyatukan ketidakmungkinan itu, lebih baik kita meminimalisir hal ini dengan peninjauan kembali kepada orang-orang ahli di bidangnya. Dan kami juga telah mengatakan kebutuhan masyarakat ini tentang informasi mengenai RUU KUHP juga sudah kami katakan adanya siaran langsung ketika sidang dan lain sebagainya, itu sudah cukup di posisi kami, karena kita mengetahui kenapa pada akhirnya pemerintah memiliki hak ataupun legalitas untuk melakukan rancangan ataupun mengesahkan undang-undang, karena itu adalah tugas dari mereka, bukan dari masyarakat itu sendiri. Dan itu adalah kami katakan pemerintah interpretasi dari masyarakat yang untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra. Dilanjutkan dengan pembicara kesimpulan dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan yang terhormat serta tim kontra. Saya akan mulai dari 3, 2, 1. Kami dari tim pro dengan sangat tegas, lugas dan mantap, kami menjamin sebelum disahkannya RUU KUHP tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, semua yang dikatakan oleh tim kontra adalah hoax. Dan kami percaya itu. Dewan Juri yang terhormat, jika aspirasi bisa diwakili oleh para praktisi atau akademisi, maka tidak mungkin adanya penolakan. Artinya, adanya penolakan ini berarti aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh praktisi tidak tersampaikan. Oleh karena itu, perlu adanya ruang terbuka Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim pro telah menyampaikan bagaimana latar belakang kami, kemudian status quo, urgensi, argumentasi, tujuan, dan solusi, serta mekanisme dan limitasi yang jelas mulai dari awal hingga akhir kenapa kami setuju.
Sedangkan tim kontra hanya mengada-ngada saja dan tidak ada yang perbandingan yang jelas. Kenapa mereka menolak hal seperti ini Dewan Juri Terhormat? Kami juga telah menyatakan tujuan kami dengan jelas, yaitu untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak dan elemen, terutama masyarakat dan akademisi. Di sini terletak poin penting yang tidak ditangkap oleh tim kontra tadi. Dan kami urgensinya untuk mengembalikan public trust atau kepercayaan masyarakat tadi Dewan Juri Terhormat. Kami juga memiliki mekanisme yang pertama, sosialisasi ke seluruh masyarakat kalau ada ruang publik. Yang kedua, pembuatan regulasi untuk musrembangnya dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dan yang ketiga, ketika ruang diskusi ini dibuka, maka masyarakat yang boleh ikut, maka masyarakat yang punya identitas. Dan yang keempat, ketika masuk ruang diskusi ini, masyarakat dilarang untuk ikut sara, pornografi, dan unsur yang lainnya. Dan yang terakhir, partisipan atau partisipasi atau masyarakat yang bergabung ini menerima keputusan yang diputuskan bersama di ruang terbuka diskusi tadi. Terima kasih. Waktu habis. Baik, terima kasih kepada pembicara kesimpulan dari tim Pro dan terima kasih kepada kedua tim yang sangat luar biasa.